Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua. Nah, termasuk di sini admin ingin kembali meluruskan di mana banyak rekan-rekan yang salah paham mengenai jadwal pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini yang mengatakan molor. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Dan kabar selanjutnya mengenai buat rekan-rekan yang tidak dapat kuota atau tidak bisa ditempatkan di tahun 2022 ini, ada kabar baik dari Kemendikbud atau dari Panselnas. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin akan memperjelas kembali rekan-rekannya mengenai undangan rapat koordinasi untuk Dinas Pendidikan ya, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Nah, di mana jika teman-teman memperhatikan di sini, pastinya memang kita akan salah paham rekan-rekan ya mengenai jadwal rapat koordinasi ini, karena di sini dikatakan bahwa persiapan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Jadi seolah-olah di sini yang akan dibahas juga itu mengenai jadwalnya. Seolah-olah rekan-rekan ya. Di mana di sini kita bisa lihat ini dimulainya pada tanggal 22 dan berakhirnya di tanggal 28 September. Nah, otomatis rekan-rekan itu akan gagal paham mengenai hal ini. Nah, perlu di sini admin sampaikan bahwa untuk rapat koordinasi ini tidak tidak membuat jadwal yang sudah disampaikan panitia seleksi nasional mengatakan minggu ketiga di bulan September. Ini tidak mempengaruhi ke sini untuk saat ini ya, rekan-rekan ya. Karena kenapa? Kita bisa lihat di bagian sini. Oke, kita lihat. Nah, di sini ya. Untuk dapat berperan aktif pada kegiatan dimaksud sesuai jadwal sebagaimana lampiran 1, pengawas sekolah dan kepala sekolah ditugaskan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini pengawas sekolah adalah koordinator pengawas sekolah atau pengawas sekolah yang membina satuan pendidikan yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan 3. Nah, ini ya disebut prioritas 2 dan 3 yang terbiasa melakukan sistem penilaian online serta mampu mendesiminasikan hasil rapat koordinasi. Nah, di sini rekan-rekan ya, di sini kan yang akan dilatih atau akan diberikan pemahaman yaitu pengawas sekolah atau tim verifikator ya, tim verifikator rekan-rekan ya, yang akan diberikan pemahaman bagaimana cara melakukan penilaian buat rekan-rekan yang masuk dalam prioritas 2 dan 3 ini. Nah, bagaimana caranya menilai? Namun untuk pendaftarannya itu tidak mengganggu hal ini rekan-rekan ya, karena kita daftar dulu baru di observasi. Nah, mungkin saja observasinya nanti ini adalah di minggu keempat. Bisa saja di minggu keempat rekan-rekan ya. Nah, namun pada intinya ini tidak akan mempengaruhi jadwal yang mengatakan bahwa minggu ketiga di bulan September pendaftarannya. Di video sebelumnya admin juga sudah berbagi buat rekan-rekan semua, di mana di hari Rabu Prof Nunu itu mensosialisasikan petunjuk teknis pengadaan seleksi P3K di tahun 2022 ini. Nah, pastinya di sana nanti sudah ada jadwal mengenai pelaksanaan ini rekan-rekan ya. Jadi ini tidak akan mempengaruhi jadwal pendaftaran ya rekan-rekan ya, karena ini untuk prioritas 2 dan 3. Oke, selanjutnya selain daripada ini, admin juga di sini ingin menyampaikan kepada rekan-rekan mengenai linearitas. Nah, rekan-rekan itu harus juga paham mengenai linearitasnya. Nah, oke, di sini kita akan lihat di bagian. Nah, ini rekan-rekan ya, untuk guru dulu, di mana diktum keempat, kualifikasi pendidikan jabatan guru pada instansi pemerintah daerah merujuk surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini nomornya rekan-rekan ya, nomor 4757
yang tertanggal 4 Agustus 2022 tentang peta linearitas seleksi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Jadi di sini kita akan lihat linearitas kualifikasi akademik kita, rekan-rekan ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang kita pilih? Itu ada di sini, rekan-rekan ya. Dan untuk yang tenaga kesehatan atau nakes ini ya, Kementerian Kesehatan ini DM 0301 sekian untuk linearitasnya. Jadi silahkan rekan-rekan searching di Google atau di website resmi daripada Kemendikbud dan Kementerian Kesehatan. Mungkin saja di sana sudah di-share ya mengenai linearitas ini ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan ya, ada kabar baik juga buat rekan-rekan yang lainnya. Kota Ambon. Nah, ada 1152 kuota P3K disiapkan Kemenpan RB bagi Kota Ambon. Di sini kita cari di mana rinciannya. Nah, di sini kita bisa lihat rinciannya. Tenaga pendidikan dengan jumlah kuota yang disediakan sebanyak 942 dan tenaga kesehatan 210. Rekan-rekannya. Jadi ada 210 untuk tenaga kesehatan. Kami telah berikan formasi P3K diberikan ya oleh pemerintah pusat atau Kemenpan RB terhadap tenaga pendidikan kita mendapat 942 dan untuk tenaga kesehatan 220. Jadi sepertinya hanya ada dua di sini rekan-rekan ya, hanya ada dua yang akan dibuka. Cuma ada guru dan kesehatan. Tak hanya itu, dirinya juga meminta kepada seluruh kepala sekolah yang berada di lingkup pemerintah Kota Ambon agar berlaku jujur dalam proses pemenuhan formasi kuota tenaga pendidik dengan tujuan agar seluruh guru honorer dan guru honorer kategori 2 ya yang bertahun-tahun melaksanakan tugas mendidik dapat menerima hak mereka dengan menduduki posisi tersebut. Digaji 3 juta 1 bulan selama 18 tahun kerja dengan bercucuran air mata ini adalah jawaban bagi mereka saatnya mereka mendapat status P3K. Sehingga jangan bikin data-data palsu. Jadi intinya untuk kuota P3K guru sangat banyak rekan-rekan ya di Kota Ambon. Oke, selanjutnya buat rekan-rekan kita yang masuk dalam kategori belum mendapat penempatan ya, ini di tahun 2022 ini sudah fix disampaikan oleh Prof Nunu ada 27.000 kecuali mereka turun prioritas. Nah, namun jika rekan-rekan tetap bertahan misalnya tidak ingin turun prioritas, tetap ingin P1, nah ada kabar baik yang kami dapatkan rekan-rekan ya, dimana kita memang ketahui bahwa banyak sekali rekan-rekan kita itu penempatan sekolah induk namun tidak dapat kuota karena mereka itu dipersiapkan untuk di tahun 2023 tadi rekan-rekan ya, di tahun 2023 nanti itu dipersiapkannya mereka. Meskipun jadi rekan-rekan yang mendapatkan keterangan seperti ini penempatan sekolah induk namun status kuota tidak dapat kuota, artinya rekan-rekan itu masuk klub rekan-rekan ya, rekan-rekan itu masuk klub atau keranjang atau waiting list untuk persiapan di tahun 2023. Namun jangan khawatir buat rekan-rekan yang mendapatkan status seperti ini karena kami sebelumnya sudah mendapatkan informasi. Nah, informasi sebenarnya ini bukan yang baru rekan-rekan ya. Namun di sini kita bisa melihat apabila jumlah guru lulus PG melebihi kebutuhan kuota Pemda, maka akan menunggu kuota tahun berikutnya dengan tetap. Nah, ini di sini poin pentingnya, dengan tetap memperhitungkan kelulusan guru yang lulus PG di tahun berikutnya. Nah, misalkan ini di tahun 2022 dimulai kan. Nah, jadi nanti di tahun 2023 insya Allah nilainya kembali bisa digunakan jika rekan-rekan tidak ingin turun prioritas. Nah, rekan-rekannya, jadi ini adalah hasil audiensi antara FGHN LPSI dengan Kemendikbud. Meskipun di sini sebenarnya itu 7 Juni rekan-rekan ya, namun kita tahu bahwa Kemendikbud itu sudah melakukan pemetaan sehingga Nah, karena Kemendikbud memang sudah melakukan pemetaan sehingga mereka bisa mengetahui bahwa ada yang mendapatkan penempatan namun belum mendapatkan kuota. Ini rekan-rekannya, makanya diberikan kebijakan pada saat audiensi bahwa mereka itu tetap bisa mempergunakan nilai PG-nya. Rekan-rekan ya. Tapi jika rekan-rekan lagi ini ya, kebijakan barunya, jika rekan-rekan ingin tetap mengikuti di tahun 2022 ini, maka turun prioritas. Yaitu menjadi prioritas 2, 3, bahkan umum. Dimana kalau umum itu bisa lintas daerah. Nah, karena
dia itu bisa memilih di seluruh wilayah Indonesia. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi mengenai jadwal itu tidak, insya Allah itu tidak akan menghalangi rekrutmen P3K di tahun 2022 ini, karena yang dipanggil di situ adalah yang akan melakukan penilaian observasi. Selanjutnya yang tadi, yang ini juga rekan-rekan mengenai linearitas, silahkan rekan-rekan searching jika memang ingin ya, silahkan searching. Itu hanya tambahan dari admin. Dan yang paling penting yang ini rekan-rekan ya, bahwa ada kebijakan dari Panitia Seleksi Nasional bahwa kita bisa menggunakan nilai kita di tahun berikutnya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.